Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran matematika, yaitu tentang perkalian dan pembagian. Baik, pada awal kita akan mempelajari perkalian dulu ya, lalu setelah itu pembagian. Nah anak-anak, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perkalian, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari perkalian. Baik, lihat, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Bisa kalian lihat pada papan tulis ya. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, sekarang perhatikan kembali ke papan tulis. Ibu punya sebuah cerita, perhatikan. Di rumah, Bibi memiliki 3 tempat dari plastik. 3 tempat dari plastik biasanya disebut baskom ya. Nah, Bibi mempunyai 3 baskom, di mana di setiap baskom itu berisi telur. Nah, kita lihat. Ini adalah baskom tempat plastik punya Bibi. Ada 1, 2, 3. Setiap baskom ini berisi telur. Telurnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dan pada baskom kedua juga ada 4 telur. 1, 2, 3, 4. Dan baskom yang ketiga juga ada 4 telur. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti Bibi memiliki 3 tempat dari plastik atau baskom yang berisi tiap baskomnya itu berisi 4 butir telur. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Sekarang pertanyaannya dulu. Baik, pertanyaannya, berapakah jumlah keseluruhan telur yang dimiliki oleh Bibi? Kita uraikan terlebih dahulu ya. Nah, kita uraikan dengan penjumlahan. Kita hitung dulu. Pada baskom yang pertama ada berapa telur? 4, pintar. Baskom yang kedua ada berapa telur? Ada 4 juga. Dan baskom yang ketiga ada 4. Nah, sekarang kita hitung ya. Baskom yang ketiga ada berapa telur? 1, 2, 3, 4. Ternyata baskom yang keempat juga ada 4 telur. Yuk kita jumlahkan. Pertanyaannya kan tadi, berapakah jumlah keseluruhan telur yang dimiliki oleh Bibi? Kita jumlahkan ya. Baskom pertama ada 4 telur, baskom kedua ada 4 telur, dan baskom ketiga ada 4 telur. Kita jumlahkan. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 12. Ya. Nah, itulah jumlah keseluruhan telur yang dimiliki oleh Bibi dengan menggunakan penjumlahan. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Sekarang kalau kita tulis dalam bentuk perkaliannya seperti apa, Bu? Nah, kita perhatikan. Kita akan menulis penjumlahan ini ke dalam bentuk perkalian. Caranya, ada berapa tempat yang dimiliki oleh Bibi? Ada 1, 2, 3. Kita tulis 3 ya. Kita tulis 3. Nah, 1 tempat plastik itu berisi berapa telur? Ada 4. Ada 4 kan? Nah, kita tulis 4 di sini ya. Jadi kalian harus tahu ya, dalam perkaliannya 4 tambah 4 tambah 4 dapat kita tulis perkaliannya 3 dikali 4. 3-nya itu dari angka 4-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Sedangkan 4-nya itu dari bilangan yang ada di sini ya. Kita jumlahkan. Jadi 3 kali 4 itu artinya angka 4 atau bilangan 4-nya ada 3 kali. Perhatikan, 3 kali 4 itu artinya angka 4-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Maka ditulis dalam perkaliannya 3 dikali 4. Dan selanjutnya ditulis dalam perkaliannya 3
3 dikali 4. Itu artinya angka 4-nya ada 3 kali. Kita lihat ke atas. Angka 4-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Nah, seperti itu anak-anak untuk menulis dalam perkaliannya. Untuk sifat pertukarannya seperti ini. Misalkan ya, Ibu beri contoh 3 dikali 5. Artinya apa 3 kali 5? Artinya angka 5 atau bilangan 5 ini ada 3 kali. Kita uraikan bersama ya. 3 dikali 5 itu artinya angka 5-nya ada 3 kali. Diuraikan berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, 3 kali 5 diuraikan menjadi 5 tambah 5 tambah 5. Nah, sekarang sifat pertukaran. Sifat pertukarannya bagaimana? Sifat pertukarannya yaitu bilangan yang ada di depan kita tukar. Tukar tempat menjadi di belakang. Ya. Dan angka yang berada di belakang ditukar tempatnya menjadi di depan. Paham? Yuk kita ulangi. Sifat pertukaran 3 kali 5 sama dengan kita tukar 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Nah, 5 kali 3 ini kita uraikan kembali seperti 3 kali 5. 5 kali 3 ini artinya apa? Artinya angka 3-nya ada 5 kali. Paham? 5 kali 3 itu artinya angka 3-nya ada 5 kali. Diuraikan menjadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah diuraikan. Nah, sifat pertukarannya seperti yang tadi Ibu bilang, ditukar tempatnya ya. Angka yang depan menempati tempat yang belakang dan angka yang di belakang menempati tempat yang di depan. Jadi seperti ini untuk lebih jelasnya. Sifat pertukarannya yaitu 3 kali dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Paham anak-anak? Paham ya? Awas jangan tertukar. 3 dikali 5 itu jika diuraikan 5-nya ada 3 kali, yaitu 5 tambah 5 tambah 5. Sedangkan 5 kali 3 jika diuraikan yaitu apa? Angka 3-nya ada 5 kali, yaitu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ngerti? Paham semua? Oke, Ibu yakin kalian paham semua ya. Sekarang kita punya soal cerita nih. Yuk kita lihat ada cerita apa sih? Kita baca bersama ya. Ayah memiliki 4 kandang ayam. Dalam 1 bulan dari masing-masing kandang akan dipanen ayam sebanyak 40 ekor. Berapakah jumlah seluruh hasil panen ayam dalam 1 bulan? Nah, sekarang kita perhatikan ya. Perhatikan ke depan ke soal cerita. Ke soal cerita kalian. Ayah memiliki 4 kandang. Kita buat dulu kandangnya ya. Nah, ini kandang ke-1, ini kandang kedua, kandang ketiga dan kandang keempat. Nah, dalam 1 kandang ini akan dipanen ayam sebanyak 40. Nah, makanya oleh Ibu ditulis di dalam kandang ini angka 40. 40, 40, 40. Nah, kita jumlahkan dulu ya. Dalam penjumlahannya seperti apa? Berarti keempat kandang ini yang akan panen ayam yaitu 40 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 40 sama dengan 160. Bisa kalian lihat sini ya. Berarti 4 kandang ini akan memanen ayam sebanyak 160 ekor. Nah, kita tulis dalam bentuk perkalian. Penjumlahan ini kita tulis dalam bentuk perkaliannya seperti apa? Kita lihat dulu. 40-nya ada berapa kali? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4.
ada 4. Berarti dalam perkalian tulis 4 dikali. Nah, kali berapa? Bilangan apa yang ada 4? Yaitu bilangan 40. Kita tulis kembali 40. Berarti perhatikan, 40 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 40 itu di dalam perkaliannya ditulisnya 4 dikali 40. 4 dikali 40 itu artinya 40-nya ada 4 kali. Lihat ke papan tulis. Nah, sekarang kita tukar ya. Sifat pertukarannya seperti apa? Kita tukar seperti yang awal tadi. Sifat pertukaran dari 4 dikali 40 yang bawah ini ya. Sifat pertukaran dari 4 dikali 40 sama dengan 40 dikali 4. Paham anak-anak? Paham ya? Sekali lagi, jika ada soal cerita seperti ini, kalian uraikan terlebih dahulu biar mudah untuk menyelesaikannya. Ada 4 kandang, ada 4 kandang, 1, 2, 3, 4. Mudah kok, tulis 4, ada 4 kandang. Nah, 1 kandang ada berapa ayam? 40, ditulis kembali 40. Berarti itu adalah perkaliannya dalam penjumlahan 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40. Jadi seluruh hasil panen ayam milik ayah dalam 1 bulan berjumlah 160 ekor. Dan untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, kita dapat menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Perhatikan ya papan tulis. Ibu beri contoh di sini, 2 dikali 213. Nah, kita selesaikan ya. Prosesnya seperti apa? Perhatikan. 202 dikali 213 itu sifat pertukarannya. Tentukan dulu ya. 2 dikali 213 sama dengan 213 dikali 2. Paham ya? Jadi sifat pertukaran 2 dikali 213 sama dengan 213 dikali 2. Lanjut, kita uraikan dulu bilangan dari 213. Diuraikan menurut tempat bilangannya. 213 diuraikan. Angka 2 ini menempati tempat ratusan menjadi 200. Dan angka 1 ini menempati tempat puluhan menjadi 10. Dan angka 3 yang terakhir menempati nilai tempat satuan sehingga bernilai 3. Jadi 213 bila diuraikan menjadi 200 ditambah 10 ditambah 3. Nah anak-anak, coba kita kalikan setiap bilangannya dengan angka 2. 2 dari mana Bu? Dari ini ya. Angka 2 ini didapat dari sini ya. Kalau di sininya 3 dikali 213, berarti setiap bilangannya dikalikan dengan angka 3. Tapi berhubung ini 2 dikali 213, jadi setiap bilangannya akan dikalikan dengan angka 2. Kita uraikan ya. 2 dikali 200 ya. 200 ini dari sini ya. 2 dikali 200 sama dengan 400. Bilangan yang kedua, 2 dikali 10. 10 ini dapat dari sini ya, setelah diuraikan. 2 dikali 10 sama dengan 20. Dan yang terakhir, angka satuan yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Paham? 3 ini dapat uraian dari sini ya. Kita jumlahkan keseluruhannya. Kita jumlahkan 400 ditambah 20 ditambah 6 sama dengan 426. Jadi 2 dikali 213 itu sama dengan 426. Adapun cara yang kedua, Ibu beritahu ya cara yang kedua, biar kalian silakan untuk memilih cara mana yang kalian suka. Sekarang kita lihat di sini. 30 dikali 3.
Tuliskan dalam bentuk bersusun sesuai dengan kolom puluhan dan satuan. 30 adalah 3 puluhan dan 0 satuan. 3 adalah 3 satuan. Kita kerjakan satuannya terlebih dahulu. Kalikan 0 satuan dengan 3. 0 dikali 3 sama dengan 0. Tulis angka 0 satuan pada kolom satuan. Kemudian kita kerjakan puluhannya. Kalikan 3 puluhan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Tulis angka 9 puluhan pada kolom puluhan. Jadi 30 dikali 3 sama dengan 90. 21 dikali 4. Tuliskan dalam bentuk bersusun sesuai dengan kolom puluhan dan satuan. 21 adalah 2 puluhan dan 1 satuan. 4 adalah 4 satuan. Kita kerjakan satuannya terlebih dahulu. Kalikan 1 satuan dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Tulis angka 4 satuan pada kolom satuan. Kemudian kita kerjakan puluhannya. Kalikan 2 puluhan dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Tulis angka 8 puluhan pada kolom puluhan. Jadi 21 dikali 4 sama dengan 84. 23 dikali 2. Tuliskan dalam bentuk bersusun sesuai dengan kolom puluhan dan satuan. 23 adalah 2 puluhan dan 3 satuan. 2 adalah 2 satuan. Kita kerjakan satuannya terlebih dahulu. Kalikan 3 satuan dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Tulis angka 6 satuan pada kolom satuan. Kemudian kita kerjakan puluhannya. Kalikan 2 puluhan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Tulis angka 4 puluhan pada kolom puluhan. Jadi 23 dikali 2 sama dengan 46. Sifat perkalian. Walaupun mengubah susunan bilangan, hasil perkalian tetap sama. A dikali B sama dengan B dikali A. Hasil kali bilangan sembarang dengan 0, hasilnya adalah 0. A dikali 0 sama dengan 0. Hasil kali suatu bilangan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. A dikali 1 sama dengan A. Sekarang yang kedua, kita akan mempelajari perkalian dengan teknik menyimpan. Perhatikan, Papa tulis ya. Perkalian dengan teknik menyimpan, Ibu beri contoh satu soal. 130 dikali 4. Kita menyelesaikannya dengan cara bersusun ya. Kita susun. Angka 130 di bawahnya angka 4. Kita garis dan beri tanda silang tentunya ya, tanda kali ya. Tanda kali seperti ini. Nah, pertama kita akan melakukan perkalian pada angka yang menempati nilai satuan, yaitu berapa? Iya, 0. 0 itu menempati angka satuan. Berarti langkah awalnya, perhatikan, 4 dikali 0 sama dengan berapa? 0, pintar. Bilangan berapapun jika dikalikan 0 hasilnya akan tetap 0 ya. Awas jangan sampai lupa. Baiklah, kita lanjut. Setelah angka 0 kita lanjut yaitu pada bilangan yang kedua.
bilangan yang menempati nilai puluhan, yaitu angka berapa? 3. Berarti 4 dikali 3 berapa sih 4 kali 3? 4 kali 3 sama dengan 12. Yang ditulisnya itu 12 seperti ini ya. Kita tulis dalam perkaliannya yang mananya? Yang puluhan atau yang satuan? Iya, yang satuannya ya. Angka 2-nya saja yang kita tulis di sini. Angka 2. Nah, 1 puluhannya kemana? 1 puluhannya disimpan di atasnya angka 1. Paham? Ya, lanjut. Kita sudah mengalihkan angka 0, angka 3, dan yang terakhir kita akan mengalihkan angka 1 yang berada pada tempat nilai ratusan. 4 dikali 1 sama dengan 4. Lalu ditambah 1 jadi 5. Iya. Nah, seperti ini. Ini adalah perkalian dengan teknik menyimpan. Nah, mudah kan? Iya, Ibu rasa ini sangat mudah sekali. Ibu rasa juga kalian sudah paham ya. Kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya Ibu beri contoh lagi ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ibu misalkan, Ibu hapus dulu ya. Ibu membeli 5 kardus berisi mie instan. Setiap kardus berisi berapa? Mau berapa isinya? Berisi 165 mie instan. Lanjut. Berapakah jumlah mie instan yang dibeli Ibu? Perhatikan. Ibu membeli 5 kardus berisi mie instan. Setiap kardusnya berisi 165 bungkus mie instan. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah mie instan yang dibeli oleh Ibu? Yuk kita kerjakan perkalian ini dengan cara teknik menyimpan. Yuk jawab penyelesaiannya di mana? Ibu membeli 5 kardus. 5 kardus, setiap kardus berisi 165. Nah, seperti ini kan? 5 kardus dikali 165. 5 kali 165 sifat pertukarannya bagaimana? Iya, 5 kali 165 sama dengan 165 dikali 5. Ya, lalu kita kalikan ya. Kita kalikan dengan cara bersusun seperti tadi. 165 dikali 5. Ingat, awal perkalian kita harus mengalihkan angka yang berada pada tempat satuan, yaitu 5. 5 dikali 5 berapa? 25. 25 ini satuannya berapa? 5. Berarti yang kita tulis hanya satuannya saja, 5. Nah, 20-annya kemana? 20-annya kita simpan di atasnya angka 6. Begini ya. Lanjut. Setelah kita mengalihkan angka 5, lalu kita mengalihkan angka 6 yang berada pada tempat puluhan. 5 dikali 6 berapa? 30. Jangan lupa ada simpanannya. 30 simpanannya 2. Berarti 30 ditambah 2 berapa? 34.
32. 32 itu satuannya berapa? Satuannya 2. Berarti yang ditulis hanya satuannya saja 2. Nah, 3-nya kemana? 3 disimpan di atasnya 1. Ya, tuh seperti ini. Lanjut kita mengalihkannya. Kita tinggal mengalihkan angka yang paling depan, yaitu 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Ditambah simpanan. Simpanannya berapa? 3. 5 kali 1 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan berapa? 8. Ya. Jadi hasilnya 825. Jadi jumlah mie instan yang dibeli oleh ibu berjumlah 825 mie instan. Baiklah anak-anak, kita jumpa lagi pada pembelajaran yang kedua, yaitu pembagian. Tadi yang pertama perkalian ya, sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian. Perhatikan, pembagian adalah pengurangan yang berulang sampai habis. Untuk menyelesaikan pembagian bilangan yang lebih besar, kita dapat menggunakan pembagian bersusun. Pada pembagian bersusun, langkah penyelesaiannya dimulai dari bilangan yang paling depan. Perhatikan contoh yang ada di papan tulis. Ibu bacakan ya. Ibu memiliki 20 kue bolu. Perhatikan. Ibu akan membagikan kue bolu tersebut kepada 4 orang anaknya. Perhatikan. Ibu memiliki kue bolu berapa? Ibu memiliki kue bolu 20. Lalu ibu akan membagikan 20 kue bolu itu kepada 4 orang anaknya. Pertanyaannya, berapakah jumlah kue yang akan didapat oleh masing-masing anaknya? Yuk perhatikan ke depan. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Perhatikan ya. 20 dibagi berapa? Berapa orang anaknya? 4 orang. 20 dibagi 4. Iya. 20 dibagi 4. Berarti sama saja dengan 20 dikurangi 4. Ya. Ada 20 kue bolu akan dibagi 4. Berarti kita pada pengurangan yang pertama dulu ya. 20 dikurangi 4 anak. Berapa? 20 kurangi 4. 16. Lanjut. Masih sisa 16 kan? Nah, kita kurangi lagi. Dikurangi 4 lagi. Nah, 16 dikurangi 4. Berapa? 16 kurangi 4? 12. Betul. Berarti masih ada 12 kue bolu. Kita bagikan lagi kepada 4 anaknya. 12 dikurangi 4 anak. Nah, berapa tuh 12 dikurangi 4? Berapa? 8. Nah, masih ada ya sisa 8 kue bolunya. Harus terus dikurangi lagi sampai habis kue itu. 8 dikurangi 4. Berapa 8 dikurangi 4? Sama dengan 4. Nah, sisa 4 dikurangi lagi, dibagikan kepada 4 anaknya sampai kue bolu itu habis. Nah, Nana ibu ulang sekali lagi. Ibu memiliki 20 kue bolu. Kue bolu itu akan dibagikan kepada 4 orang anaknya. Berapa kue yang akan didapat oleh masing-masing anaknya? Penyelesaian yang pertama. Ibu punya berapa kue bolu? 20 kue bolu. Ingat konsep pembagian. Pengurangan berulang sampai habis. Pembagian adalah pengurangan berulang. Berarti pengurangan terus diulang sampai dengan habis. 20 dikurangi. Dikurangi berapa anak? 4. Nah, ini pada pembagian yang pertama. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Berarti sisa kue bolu itu masih 16. 16 dikurangi lagi, dibagikan lagi pada 4 anaknya. 16 dikurangi 4 sama
12 kue bolu. Dikurangi lagi untuk anaknya 4. 4 anak kan? Nah, 12 dikurangi 4, 8. Masih ada 8 kue. 8 kue dikurangi lagi untuk anaknya 4. Sisa 4 kue. Nah, yang terakhir sisa 4 kue dikurangi lagi 4 untuk anaknya, jadi sisa 0. Nah, kalau sudah sisa 0 jadi gimana? Kalimat matematikanya gimana? Kalimat matematikanya berarti 20 ini dibagikan kepada 4 anaknya ya. 20 dibagi 4 anaknya sama dengan berapa? Nah, kita hitung 4-nya ada berapa kali ya? Angka 4-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, bisa kan anak-anak? Bisa ya? Kalimat matematikanya 20 ini diambil dari jumlah kue bolu yang dimiliki oleh ibu, dan 4-nya ini diambil dari jumlah anak yang akan diberikan bolu oleh ibu. Dan angka 5-nya didapat dari 20 dikurangi 4 sampai dengan 0, itu angka 4-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah hasilnya. Hasil dari 20 dibagi 4 sama dengan 5. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pengurangan bilangan yang besar. Kalau bilangannya besar, kita bisa menggunakan pembagian dengan cara bersusun. Perhatikan ya. Di sini ada angka 92. 92 dibagi 4. Perhatikan. Yang harus kita kerjakan dahulu adalah bilangan yang paling depan, karena ini pembagian. Kalau perkalian, yang harus dikerjakan dulu adalah bilangan yang paling akhir, ya. Kalau pembagian, bilangan yang paling depan. Angka 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 berapa ya? Bisa tidak? Bisa, karena 9 itu lebih besar daripada 4. 9 dibagi 4. 4 dikali berapa hasilnya mendekati 9. Begitu caranya ya. 9 dibagi 4 itu artinya 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Oh, kalau 4 kali 3 berarti 12 sudah melewati angka 9. Berarti bukan itu. Harusnya yang mendekati angka 9. Berarti 4 dikali 2. Ya. 4 kali 2 berapa? 8, betul. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti bisa ya? Nah, berarti 9 dibagi 4 itu sama dengan 2. Karena yang mendekati angka 9. Simpan angka 2 di atas ya. 9 dibagi 4 sama dengan 2. Lanjut. 2 disimpan di atas dan 2 dikalikan dengan 4. 2 dikali 4 berapa? 8. Kita simpan di bawahnya angka 9. Kita garis, kita beri tanda dikurangi. Nah, kita kurangi dulu. 9 dikurangi 8 berapa? 1. Pintar. Nah, 1 dikurangi 4 bisa tidak? 1 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 4. Kalau angka 1 tidak bisa dibagikan dengan 4, kita masih punya angka yang ada di belakang 9, yaitu 2. 2 bisa turun ke bawah. Ke sini ya. Nah, jadi berapa? 12. 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 berapa? 4 dikali berapa? Hasilnya 12. Ya, 4 dibagi 12 itu bisa atau sama saja dengan 4 dikali berapa? Hasilnya 12 atau yang
4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Betul 12? Nah, berarti sama ya. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, 12 dibagi 4 berarti hasilnya 3. 3-nya disimpan di mana? Di atas, di belakangnya angka 2. Nah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kita kalikan bilangan yang ada di atas. Tadi kita sudah mengalikan 2. Sekarang kita akan mengalikan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Tulis di bawah sini. Ya, kita garis, kita kurangkan. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1, 0. Berarti hasilnya 0. Nah, berarti kita bisa ya, sudah mengetahui hasilnya bahwa 92 dibagi 4 sama dengan 23. Seperti ini caranya. Bisa kalian semua? Bisa tidak? Ya, bisa ya. Ibu yakin gampang sekali. Nah, sekarang Ibu punya soal yang kedua. Perhatikan ya. Soal yang kedua yaitu 175 dibagi 5. Perhatikan. 175 dibagi 5. Angka yang paling depan dulu. Angka berapa? 1. 1 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa, karena 1 itu lebih kecil daripada 5. Kalau angka yang pertama tidak bisa dibagi, kita ambil 2 angka dari depan ya. 2 angka dari depan. 1, 2. Berarti kita ambil 17. 17 dibagi 5. Nah, itu artinya 5 dikali berapa? Hasilnya 17 atau yang mendekati 17. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Oh, berarti bukan 4 ya, karena hasilnya melebihi dari 17, yaitu 20. Berarti 5 dikali 3. Berapa 5 kali 3? 15, mendekati 17. Berarti 17 dibagi 5 itu hasilnya tadi perkalian 3. 3 kita simpan di atas. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita kalikan. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita simpan di atas, di bawahnya 17. Ya, angka 15. Seperti ini ya. Yuk kita kurangi. 1 kurangi 1, 0. 7 dikurangi 5, 2. Yuk lanjut, kita bagi kembali. 2 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa, karena 2 itu lebih kecil daripada 5. Kalau tidak bisa bagaimana caranya? Kita masih punya angka 5. Nah, angka 5 seperti biasa kita turunkan ke bawah. Di sini ya, di belakangnya angka 2. Jadi angka berapa ini? 25. 25 dibagi 5 berapa? Awas, ingat perkalian 5-nya. 5 dikali berapa? Hasilnya 25. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. Pas ya 5 kali 5, berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5. Setelah ini bagaimana? Dikalikan bilangan yang atas. 5 dikali 5 berapa? 25. Nah, kita kurangi. 25 dikurangi 25 hasilnya 0. Ya, jadi kita sudah mengetahui bahwa 175 dibagi 5 sama dengan 35. Perhatikan, ini adalah hasil dari pembagiannya yang di atas ya. Yang di atas adalah hasil dari pembagiannya. Ya, anak,
jadi sudah jelas ya, 175 dibagi 5 itu sama dengan 35. Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran pagi ini kita sudah cukup jelas. Ibu menjelaskannya, Ibu harapkan kalian bisa menerima penjelasan dari Ibu, ya, perkalian dan pembagian. Anak-anak, sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya masih bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.